Perkenalkan, nama saya Viko Lumempo dari kelas B9 Manajemen dengan NIM 220611020642. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan manajemen dalam konteks global revolusi industri 4.0. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan manusia mampu menjelaskan lingkungan organisasi, menjelaskan tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0, menjelaskan pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Bagian yang pertama, lingkungan organisasi terbagi jadi dua, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berasal dari dalam organisasi atau semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Unsur-unsur dari lingkungan internal. Yang pertama, karyawan. Semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Yang kedua, manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Unsur-unsur dari lingkungan internal, yang pertama itu pemegang saham, dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham memiliki kemampuan yang mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham. Yang kedua, modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berasal dari luar organisasi atau semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Organisasi mengambil input seperti bahan baku, uang, tenaga kerja, dan energi dari lingkungan eksternal yang mengubahnya menjadi produk atau jasa sebagai output. Unsur-unsur dari lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan khusus. Lingkungan khusus terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Konsumen atau pelanggan menukarkan sumber daya yang dimiliki yaitu uang dengan produk atau jasa. Pemasok. Organisasi tergantung para pemasok yang menyediakan sebuah kebutuhan untuk proses produksi. Karena organisasi mengambil atau membeli input seperti bahan baku, jasa, energi, peralatan, serta tenaga kerja dari lingkungan luar. Pesaing. Pada berbagai usaha atau bisnis tidak terlepas dari persaingan. Dalam rangka menaikkan pasar, organisasi dapat melakukan dua cara, yaitu yang pertama mendapatkan lebih banyak konsumen, yang kedua dengan mengalahkan pesaing untuk memenangkan pasar. Untuk itu, organisasi harus menganalisis pesaing dan menetapkan strategi tertentu agar menang dalam persaingan. Yang terakhir, kelompok kepentingan atau pressure group. Kelompok kepentingan adalah sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Setiap organisasi memiliki kelompok kepentingan yang berbeda. Lingkungan umum. Elemen yang lingkungan umum meliputi sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Yang pertama, variabel sosial. Antara lain demografik, gaya hidup, dan lain-lain sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar salah, dan tugas wajib. Variabel ekonomi. Kondisi ekonomi pada umumnya mempengaruhi aktivitas sebuah organisasi. Variabel ekonomi seperti upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah mempengaruhi biaya produksi barang atau penawaran jasa dan kondisi pasar. Yang ketiga, variabel politik. Berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi aktivitas suatu organisasi. Sebagai hasil dari proses atau iklim politik, proses politik mencakup persaingan antar kelompok dengan kepentingan yang berbeda, yang masing-masing mencari peluang untuk mencapai sasarannya sendiri. Variabel teknologi meliputi perkembangan baru dalam produk atau proses serta pengetahuan seperti fisika yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Strategi menghadapi lingkungan.
Yang pertama, mempengaruhi lingkungan khusus, misalnya menggunakan promosi iklan yang mempengaruhi konsumen. Yang kedua, memonitor lingkungan umum, misalnya mengamati perubahan variabel demografis, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. Bagian yang kedua, tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang kedua, tantangan manajemen dengan referensi survei oleh pihak Grand Hotel Jambi. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 adalah sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang bisa memanfaatkan mesin dan teknologi sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Jadi, revolusi industri ini hadir untuk bisa menjawab permasalahan efektivitas dan efisien dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 juga mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 menurut Sesulka dalam Yakia di 2018 menyatakan industri 4.0 digunakan pada 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan kompleks. Yang kedua, digitalisasi produk layanan, dan yang ketiga, model pasar baru. Reed et al. Di 2013 menjelaskan industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk integrasi baru antara manusia dengan mesin. Perbaikan industri transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3 dimensi printing. Bauer and Wee di 2015 menyebutkan dalam mengimplementasikan industri 4.0, para komponen tenaga kerja labor harus memenuhi 3 bagian, yaitu kolaborasi manusia dengan robot, kontrol kendali jarak jauh, manajemen kinerja digital, dan terakhir otomatis pengetahuan kerja. Tantangan manajemen dalam konteks revolusi industri 4.0. Irianto di 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu kesiapan industri, tenaga kerja terpercaya, kemudahan pengaturan sosial budaya, diversifikasi dan pencipta lapangan kerja dan peluang industri 4.0 yang ada di 4 bagian. Yang A, inovasi ekosistem, yang B, basis industri yang kompetitif, C, investasi pada teknologi, dan D, integrasi usaha kecil menengah UKM dan kewirausahaan. Berdasarkan hasil wawancara bersama pimpinan HRD Grand Hotel Jambi, tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia pada Grand Hotel di era revolusi industri 4.0 antara lain sulitnya mendapatkan karyawan yang berlatar belakang pendidikan jurusan perhotelan. Manusia masih rendahnya tingkat literasi teknologi pada karyawan, dan kemampuan berbahasa asing karyawan sangat rendah. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, Grand Hotel Jambi setiap semester melakukan penilaian terhadap karyawan. Ada 3 aspek yang digunakan dalam penilaian, antara lain: yang pertama, kedisiplinan karyawan. Kedisiplinan yang dimaksud dimulai dari kehadiran karyawan, dilihat dari data absensasi karyawan. Manajemen karyawan dalam menggunakan waktu dalam bekerja, serta kebijakan setiap hari berdasarkan semangat memotivasi dalam pekerjaan. Sikap karyawan dalam bekerja. Sikap karyawan yang dimaksud ialah sopan santun, tata krama, serta interpersonal skill yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan SOP, Standard Operation Procedure, yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Pada aspek ini yang dinilai seperti pencapaian karyawan dalam melaksanakan tugas, keterampilan karyawan dalam melaksanakan program yang diterapkan,
yang ditetapkan serta memiliki skill tambahan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dalam menghadapi tantangan dalam revolusi industri 4.0, diperlukan adanya pelatihan karena banyak yang membutuhkan karyawan dengan kualitas yang tinggi. Menurut Sherrington, dalam Redhin Yaldi di 2017 menyatakan bahwa mode dalam pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training, pelatihan ini lebih berfokus pada peningkatan produktivitas secara cepat. Off-the-job training, pelatihan ini lebih cenderung berfokus pada perkembangan dan pendidikan jangka panjang. On-the-job training terbagi menjadi 6 bagian: job instruction training, apprenticeship, internship and assistantship, coaching and counseling, job rotation and transfer, junior boards and committee assignments. Dan off-the-job training terbagi menjadi 12 bagian: vestibule training, lecture, independent self-study, conference and education, teleconferencing, case studies, role-playing, simulation, programmer interaction, computer-based training, laboratory training, programmer group exercise. Yang ketiga, pendekatan manajemen dalam konteks multikultural. Ada dua pemahaman tentang multikulturalisme, pemahaman manajemen dalam multikultural. Multikulturalisme, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh generasi sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Wujud budaya sendiri meliputi banyak hal dari bahasa, perilaku, dan kebiasaan sampai cara suatu kelompok atau masyarakat menyelesaikan masalah. Seiring berjalannya waktu dan arus globalisasi, kebudayaan itu sendiri mengalami perkembangan bahkan perubahan. Konsep multikulturalisme dan persebarannya. Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman serta suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa, yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Tujuan ilmu kebudayaan dibagi menjadi 7 bagian: pengusaha kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka lebih mudah menyelesaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengamalkan daya krisis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Yang ketiga, lebih tangkap, memiliki penglihatan yang lebih jelas, memiliki pemikiran yang lebih mendalam, serta mampu menghargai budaya yang ada di sekitarnya. Diharapkan agar mereka dapat ikut dalam perkembangan kebudayaan bangsa serta melestarikan budaya nenek moyang yang luhur nilainya. Mahasiswa agar lebih mendalam dirinya sendiri sebagai manusia maupun orang lain yang sebelumnya lebih dikenal luarnya saja, misalnya pemikiran dan perasaannya. Mahasiswa perlu mengenal perilaku diri sendiri maupun orang lain sebagai bekal penting untuk pergaulan hidup. Mahasiswa perlu bersikap luas dalam pergaulan setelah mendalami jiwa dan perasaan manusia serta tahu masalah perilaku manusia. Mahasiswa perlu tangkap terhadap hasil budaya manusia secara lebih mendalam sehingga lebih intens terhadap masalah-masalah pemikiran, perasaan, serta perilaku manusia dan ketentuan yang menciptakannya. Kesadaran akan pola-pola nilai yang dianutnya serta bagaimana hukumnya nilai-nilai ini dengan cara hidupnya sehari-hari. Kerelaan memikirkan kembali dengan hati-hati terbuka nilai-nilai yang dianutnya untuk mengetahui apakah dia secara berdiri sendiri dapat membenarkan nilai-nilai tersebut untuk dirinya sendiri. Keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai yang dirasanya sudah tepat diterimanya dengan penuh tanggung jawab dan sebaliknya menolak nilai-nilai yang tidak dibenarkannya. Lebih peka dan terbuka terhadap masalah kemanusiaan dan budaya, serta lebih bertanggung jawab terhadap masalah-masalah tersebut.
mengusahakan kepekaan terhadap nilai-nilai lain untuk lebih mudah menyesuaikan diri, menyadarkan mahasiswa terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, saling menghormati serta simpati pada nilai-nilai yang hidup pada masyarakat. Manajemen dalam multikulturalisme, pengertian manajemen dalam multikultural. Manajemen multikultural adalah penerapan prinsip manajemen dan pengolahan yang berwawasan multikultural agar efektif dan efisien, sehingga organisasi menghasilkan output yang tidak hanya cakap sesuai disiplin ilmu yang ditekuni, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan orang lain. Pengaruh kebudayaan terhadap manajemen perusahaan. Yang pertama, pada dasarnya sebuah perusahaan akan membawa sesuatu yang baru dan bisa meninggalkan sesuatu yang lama. Dalam dunia kerja, hal tersebut merupakan hal yang esensial yang memiliki strategi yang terkini dalam pola kerja. Demi mencapai visi dan misi sebuah perusahaan, seiring dengan perkembangan zaman, strategi yang baru sudah pasti dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sudah ada dan mempunyai tingkat kesuksesan yang lebih besar dibandingkan budaya yang sudah ada. Nah, hubungan ilmu dan budaya dan manajemen. Kita lihat lagi definisi manajemen menurut Mary Parker Follett. Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa seni berbahasa, berkomunikasi, dan tingkah laku yang mana adalah wujud budaya sangat berperan besar pada bidang manajemen. Dan perkembangan budaya yang sangat cepat seperti ini tentu memberi dampak besar. Maka dari itu, untuk memahami seni manajemen hendaklah mendalami pula ilmu budaya, baik budaya sendiri maupun budaya asing, supaya kita cepat beradaptasi dalam suatu kelompok dan memudahkan proses manajemen itu sendiri. Manajemen tidak dapat terlepas dari ilmu budaya dasar dan kegiatan manajemen yang di sekitarnya. Semua dapat membuat kita bertingkah laku dan berpikir sesuai dengan penjelasan di atas. Sebuah komponen budaya tersebut dapat mempengaruhi yang terdiri dari minat pribadi, kemampuan, rasa simpati, serta sikap percaya agar dapat menuntun kita untuk mengolah informasi dengan baik dan benar. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Silakan untuk like, subscribe, dan komen.